Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdur Rafazaki dengan NIM D1D1231137. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut dengan rukun dan syarat tertentu. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air. Karena sebab-sebab tayamum mulai disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah pada peperangan Bani Mustalik. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya, lalu Rasulullah SAW mengutus orang mencarinya. Kemudian waktu sholat datang sedangkan air tidak ada, maka turunlah ayat tentang tayamum, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 43. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub besar, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi wajib. Niat tayamum dibacakan ketika kedua tangan Anda sudah menyentuh debu bersih dan akan mengusap wajah. Berikut bacaan niat tayamum dalam Arab dan Latin, dan artinya: Nawaitut tayamu lil istibahati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Syarat sah dalam melakukan tayamum. Yang pertama, dalam keadaan tidak dapat menggunakan air. Yang kedua, sudah memasuki waktu sholat. Yang ketiga, mencari air setelah waktu pada nomor 1 tadi yang sudah dijelaskan. Yang keempat, tidak dapat menggunakan air karena keadaan syar'i seperti takut dicuri. Yang kelima, tayamum hanya sah jika kita menggunakan turab, yaitu tanah yang suci dan juga tidak berdebu. Berikut yang termasuk rukun dalam tayamum adalah: 1. Membaca niat. Seseorang yang akan melaksanakan tayamum hendaklah berniat karena hendak mengerjakan sholat dan sebagainya, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, sebab sifat tayamum tidak dapat menghilangkan hadas, hanya diperbolehkan untuk melakukan sholat karena keadaan darurat. Keterangan bahwa niat tayamum adalah nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardalillahi ta'ala, artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. 2. Mengusap debu menggunakan telapak tangan. 3. Mengusap wajah dengan debu. Setelah mengusap telapak tangan dengan debu, selanjutnya adalah mengusap debu di telapak tangan ke seluruh wajah, menggunakan tangan kanan untuk mengusap sisi kiri dan tangan kiri untuk mengusap sisi kanan. 4. Usap kedua tangan hingga siku. Setelah mengusap wajah, selanjutnya adalah usapkan tangan pada debu suci dan usapkan kedua tangan hingga siku. Usap tangan kanan dengan tangan kiri dengan tangan kanan hingga siku. 5. Tertib. Aspek terakhir dari rukun tayamum adalah tertib. Seseorang harus melakukan dengan tertib sebagaimana mereka melakukan wudhu. Pastikan untuk melakukan sesuai urutan, tidak terbalik atau terlewatkan, mulai dari membaca tujuan sampai bagian akhir. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan sunnah-sunnah dalam tayamum, yaitu yang pertama, membaca Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua, memulai sapuan dari bagian atas wajah. Yang ketiga, menipiskan debu di telapak tangan sebelum menyapukannya. Yang keempat, merenggangkan jari-jari ketika menepukannya pertama kali ke tanah. Yang kelima, mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri. Yang keenam, menyela jari-jari setelah menyapu kedua tangan. Yang ketujuh, tidak mengangkat tangan dari anggota yang sedang disapu sebelum selesai menyapunya. Yang kedelapan, mulailah menyapu wajah dan kedua tangan secara beruntun, tidak berselang lama antara satu dengan yang lainnya.
Ada 3 hal yang membatalkan tayamum, yaitu 1. Segala hal yang membatalkan wudhu. Keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang, dan yang keluar termasuk benda cair seperti air kencing, mani, wadi, mazi atau atas apapun yang cair. Juga berupa benda padat seperti kotoran dan benda gas seperti kentut. B. Tidur. Tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran disebut tidur yang membatalkan wudhu. Selain itu, tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding juga termasuk dalam kategori ini. C. Hilang akal. Hilang akal karena mabuk atau sakit. Jika seorang minum khamar dan hilang akalnya karena mabuk, wudunya batal. Begitu juga jika seseorang pingsan dan tidak sadarkan diri. Selain itu, orang yang kesurupan atau menderita penyakit yang membuatnya tidak sadar selama beberapa waktu harus mengulangi wudunya jika ingin sehat. D. Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu dan otomatis juga membatalkan tayamum. Namun, para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan, di mana hal itu tidak membatalkan wudu. C. Menyentuh lawan jenis. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudu. Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk membatalkan wudu. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memandang demikian. D. Ditemukannya air. Jika ditemukan air, maka tayamum otomatis menjadi tidak sah. Yang harus dilakukan adalah berwudu dengan air yang baru ditemukan. Masalahnya adalah ketika seorang menunaikan sholat tayamum dan selesai sholatnya, tiba-tiba dia mendapatkan air dan waktu sholat masih ada. Para ulama mengatakan bahwa tayamum dan sholatnya itu sudah dan tidak perlu untuk mengulangi sholat yang telah dilaksanakan, sebab tayamumnya pada saat itu benar-benar lantaran memang saat itu dia tidak menemukan air, sehingga bertayamumnya sah dan salatnya pun sah karena dengan bersuci tayamum. Apapun bahwa setelah itu dia menemukan air, kewajibannya untuk salat sudah gugur. Namun bila dia tetap ingin mengulangi salatnya dibenarkan juga, sebab tidak ada larangan untuk melakukannya. Dan kedua, kasus itu pernah terjadi bersamaan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Kemurtadan. Dengan tayamum kita diperbolehkan melakukan sholat, sementara murtad yaitu keluar dari agama Islam yang juga merupakan perbuatan mencegah atau menghalangi diperbolehkan melakukan sholat. Maka tayamum menjadi batal apabila seorang murtad.